Berita anugerah hari ini diambil dari Heidelberg Catechism, pertanyaan minggu ketiga. Pertanyaannya, apakah Allah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Jawabannya kita baca bersama. 1, 2, 3. Sekali-kali tidak, tetapi Allah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Artinya dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, supaya manusia dapat mengenal Allah penciptanya secara benar, mengasihinya dengan sebulat hati dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Ayatnya diambil dalam Kejadian 1 ayat 27, kita baca bersama 2, 3. Maka Allah penciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Efesus 4 ayat 24, kita baca bersama kembali 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, salah satu kabar baik yang sering kita lupakan adalah bahwa manusia pada mulanya diciptakan baik. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh prestasi, penampilan, penerimaan orang lain, dan sebagainya. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa sejak awal manusia memiliki martabat yang tinggi karena diciptakan menurut gambar Allah. Ada kutipan dari Timothy Keller yang berkata, nilai manusia tidak berasal dari apa yang telah dicapainya, tetapi dari fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini berarti manusia dirancang untuk mencerminkan karakter Allah, hidup dalam persekutuan dengannya, dan mewakilinya di bumi. Setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat dihilangkan, bukan karena apa yang dimilikinya, tetapi karena siapa yang menciptakannya. Martabat manusia berasal dari Allah sendiri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Pikiran, kehendak, dan hati manusia tercemar oleh dosa. Namun gambar Allah tidak hilang sepenuhnya. Karena itu, manusia masih memiliki kerinduan akan kebenaran, kasih, dan makna hidup, meskipun semua telah dipengaruhi oleh dosa. Dalam Efesus 4 ayat 24 menunjukkan kabar baik Injil. Allah tidak membiarkan manusia dalam kerusakan akibat dosa. Melalui karya Kristus, orang percaya menerima manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Keselamatan bukan sekedar pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan. Allah sedang membentuk kembali umatnya agar semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Berita anugerah ini mengingatkan bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh kegagalan masa lalu, bukan ditentukan oleh dosa yang pernah kita lakukan, atau penilaian orang lain terhadap kita. Dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang sedang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita tidak berusaha menjadi berharga agar diterima Allah, kita diterima oleh anugerah Allah, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, Allah menciptakan manusia baik dan menurut gambarnya, meskipun dosa merusak gambar itu. Melalui karya salib Yesus Kristus, Allah memulihkan umatnya menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu kita dapat hidup dengan pengharapan, sukacita, dan keyakinan bahwa Sang Pencipta sedang menyelesaikan karyanya di dalam kita. Soli Deo Gloria.